Dan pemirsa, untuk bisa membahas mengenai konflik antara Iran dan juga Amerika Serikat yang semakin memanas ini dan rasanya juga semakin panjang, bahkan kemudian memunculkan tema ataupun topik baru yang begitu menghangat, yaitu hadirnya Perang Dunia Ketiga. Nah, ini kita sudah bersama para narasumber. Yang pertama adalah Profesor Salim Said selaku Guru Besar Universitas Pertahanan. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Salam, selamat malam. Dan juga tentunya Pak Syaifullah Tamliha dari Komisi 1 DPR RI. Selamat malam Pak Syaifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ini kalau kita lihat memang buntutnya akan semakin panjang karena tidak hanya berhenti di sini, Iran akan membalas dendam kabarnya bahwa akan menghancurkan aset-aset Amerika ada di Timur Tengah. Kemudian Iran pun atau Amerika pun juga berkata masih ada 52 titik lagi di Iran yang akan kami serang. Ini masalah agak rumit karena Trump tidak hanya menghadapi Iran, lebih sibuk, lebih ribut urusan dia di Amerika. Tidak ada presiden Amerika sepanjang ingatan saya yang sudah mulai ribut hari pertama dia masuk Gedung Putih. Tidak pernah ada hari lewat tidak ada persoalan. Ada persoalan baru, ada persoalan yang tidak selesai. Ada urusan dengan Rusia, kemudian ada urusan dengan Ukraina. Kalau Iran itu sebenarnya persoalan warisan kan. Sudah ribut dari zaman siapa namanya itu Bush bapak dan anak. Ya. Tapi sekarang ini menjadi panas karena Trump membunuh salah seorang perwira tinggi yang sangat penting di Iran, Sulaimani itu. Betul. Oke. Nah itu akibatnya besar di Timur Tengah maupun di Washington. Sekarang Kongres Amerika itu dalam proses untuk memakzulkan Trump. Betul. Pada saat yang sama muncul lagi persoalan baru. Dia menyerang Iran, membunuh si Sulaimani itu tidak berbicara dengan Kongres. Jadi ada persoalan baru Kongres supaya ada pembatasan penggunaan tentara oleh Trump. Sementara itu kemarin Trump mengirimkan 2.500 prajurit Amerika ke Timur Tengah. Sementara Irak yang temannya Amerika di sana, kedutaan Amerika terbesar di dunia itu di Baghdad. Okay. Sekarang ada tuntutan supaya tentara Amerika ditarik dari Baghdad. Ya. Artinya meninggalkan Baghdad ya. Begitu. Nah, menjelang terbunuhnya Sulaimani itu ada demo-demo besar di Iran maupun di Irak ya. Yang di Iran itu sebenarnya mengeritik pemerintah mereka sendiri. Yang di Irak selain menuntut tentara Amerika ditarik, mereka juga tidak suka kepada Iran. Padahal Iran itu berperanan penting mendukung, membantu Irak melawan Amerika dulu. Karena soal sama-sama Syiah kan, mayoritas penduduk Irak itu kan Syiah. Iran itu hampir 100% Syiah. Okay. Jadi ada hubungan baik di antara mereka. Nah ini agak berantakan nih. Ya. Dan sebenarnya lebih banyak merugikan Amerika. Karena sekarang orang Iran yang tadinya ribut demo kepada pemerintah pusat Teheran itu bergabung kembali dengan orang-orang pendukung pemerintah. Karena mereka menghadapi musuh bersama, yakni Amerika Serikat. Ya. Demikian juga dengan Irak. Sehingga sesuatu hal yang aneh adalah bahwa sesaat setelah pembunuhan Sulaimani, itu Menteri Luar Negeri Amerika mengatakan sekarang dunia lebih aman. Sulaimani sudah orang yang bikin huru-hara sudah disingkirkan. Tapi sebagian orang Amerika mengatakan justru Amerika makin tidak aman sekarang. Gitu. Jadi mungkin karena merasa tidak aman itulah maka Trump mengirimkan sejumlah tentara ke Timur Tengah. Saya nggak tahu. Mungkin di Irak mau ditaruh atau di mana. Karena di Timur Tengah itu pangkalan Amerika banyak. Ya, ada pangkalan Amerika di Emirat,
ada pangkalan Amerika di Kuwait, ada pangkalan Amerika di Bahrain, ya, dan ada beberapa tempat lagi. Nah, ini yang nampaknya lebih mungkin diserang oleh Iran daripada Iran menyerang ke benua Amerika. Betul, betul. Nah, sekarang di Amerika itu mereka ada yang ketakutan, nanti ini kayak 9/11 gitu ya. Menurut saya itu Iran itu tidak bodoh. Lebih gampang bagi Iran, dan dia sudah buktikan instalasi minyak Amerika kan pernah diserang. Dan di Yaman yang lagi terlibat perang dengan Saudi, itu senjata-senjata Iran yang canggih yang tidak mungkin diproduksi oleh Yaman, itu sudah pernah dipakai menembak sampai di dekat lapangan terbang ibu kota Saudi. Jadi sementara itu di selatan Lebanon itu ada Hizbullah yang berani melawan Israel. Israel takut kepada Hizbullah. Dan Hizbullah itu bisa dikontrol dari Teheran. Jadi ngapain menakutkan Iran menyerbu Amerika? Dia kerjain aja yang dekat itu. Pangkalan militer di berbagai daerah. Nah, yang juga ketakutan sekarang itu bukan Amerika, Israel. Israel juga ketakutan. Sangat. Prof, mohon maaf, kita jeda dulu. Saya tahan dulu. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana ketakutan Israel dan apakah memang ada peranan Israel dari serangan Amerika ini. Nanti juga kita dengarkan Pak Syaifullah bagaimana reaksi ataupun respon dari Indonesia menanggapi hal ini. Kami akan segera kembali ke hadapan Anda sesaat lagi. Tadi kami sudah mengajak Anda untuk melihat profil dan juga jejak langkah dari Jenderal Qasim Sulaimani. Ini sosok penting di militer Iran tentunya yang tewas akibat serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Buntutnya panjang, permusuhan antara kedua negara ini juga semakin memanas. Nah, bahkan yang menjadi salah satu hal yang kemudian dibicarakan oleh orang adalah ini bisa menyulut terjadinya Perang Dunia Ketiga. Sebelum nanti kita dengarkan Prof kembali bercerita mengenai bagaimana peranan Israel di sini, mungkin kita akan ke Abang dulu, Mas Syaifullah. Ini kalau Indonesia bagaimana melihat ini semua? Bagaimana memposisikan diri kita dari konflik yang ada? Apalagi kalau memang ternyata sampai betul-betul terjadi Perang Dunia Ketiga di antara kedua negara ini, kemudian yang mengkhawatirkan adalah harga subsidi energi, kemudian juga harga minyak juga akan semakin melambung, Bang. Iya, kepentingan Indonesia adalah bahwa Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga perdamaian dunia, termasuk kawasan Timur Tengah. Nah, kawasan Timur Tengah ini sudah beberapa kali kita untuk memediasi ketika konflik antara Arab Saudi dengan Qatar yang memblokade seluruh penerbangan akses ke Doha oleh Bahrain, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Nah, saat ini Amerika sepertinya ada kecemburuan. Kecemburuan karena ketika pesawat Qatar tidak bisa melewati Uni Emirat Arab, tepatnya Dubai, maka pesawat Doha diberi akses yang Qatar itu untuk melewati Selat Hormuz, menghindari wilayah Dubai yang melarang pesawat-pesawat milik Qatar melewati situ. Nah, kemudian terakhir juga Uni Emirat Arab juga melakukan sejenis perselingkuhan. Ketika Amerika sedang tegang-tegangnya dengan Iran, Uni Emirat Arab justru menjalin hubungan kerjasama dengan Iran. Dan saya baru saja pulang dari Dubai dan saya merasakan suasana itu. Ada keinginan dari seluruh negara-negara kawasan yang merupakan sekutu Amerika untuk berhenti berperang. Nah, menurut sumber resmi yang saya dapat dari Kedutaan Besar Iran, bahwa misi Sulaimani ke Irak itu sebenarnya adalah seorang tamu resmi negara yang akan bertemu dengan Perdana Menteri Irak. Nah, klaim dari Iran adalah bahwa Perdana Menteri Irak itu memediasi agar hubungan Arab Saudi dengan Iran itu bisa harmonis. Nah, versi Amerika kan berbeda. Si Sulaimani ini berbahaya katanya menurut mereka. Betul. Tapi kalau orang Irak dan orang Iran menghendaki, ya memang ada perdamaian. Nggak perlu lagi di kawasan Timur Tengah itu seperti uji coba senjata, baik oleh Rusia maupun oleh
Amerika. Nah, oleh karena itu memang secara etika diplomasi internasional sungguh tidak beretika jika Amerika kemudian menyerang tamu negara orang lain. Ya. Yaitu melukai perasaan orang Iran dan orang Irak. Dan parlemen Irak sudah memutuskan untuk segera meminta Amerika Serikat meninggalkan pasukannya itu meninggalkan kawasan Irak agar tidak terjadi balas-balas dendam itu. Dan saya yakin betul bahwa Iran itu pasti akan membalas target-target itu, tapi kapan dan di mana itu yang kita belum tahu. Masing-masing kan memiliki intelijen yang kuat. Betul. Walaupun kekuatan tempur Amerika yang disampaikan oleh Bapak tadi di negara-negara sekutu, hampir di setiap negara kawasan Timur Tengah itu ada pasukan sekutu Amerika. Di Doha, Qatar kurang lebih 10.000, di Uni Emirat Arab kurang lebih 7.500, di Arab Saudi tentu lebih banyak. Kemudian di Irak juga ada, Bahrain, semuanya. Kuwait. Ya, Kuwait. Jadi semuanya itu sekutu Amerika. Tapi yang jadi pertanyaan kita sekarang, sekutu Amerika itu satu negara pun nggak bunyi. Kecuali Irak yang tegas agar pasukan Amerika go dari Irak. Dan itu berbahaya sekali bagi Israel. Karena jika semua kawasan itu bersatu menyerang Israel, gak usah jauh-jauh ya, dari Lebanon atau dari Irak, dari Suriah saja, tidak perlu dari Iran. Itu bisa babak belur yang namanya Tel Aviv itu. Baik, kita lanjutkan nanti karena Prof juga nanti akan memberikan pandangannya mengenai Israel ataupun posisi Israel di sini. Tapi ini kita juga lihat tadi di layar kaca, Prof Salim Said kemudian juga Bang tadi ini merupakan salah satu gambaran bagaimana perang ini dilakukan pada saat ini dengan segala kecanggihan teknologi, hanya dengan alat kendali. Tidak diperlukan banyak operator, hanya satu orang saja. Hanya dengan push the button, kemudian ini yang bisa terjadi. Dan mungkin ini juga yang dilakukan oleh Amerika saat kemudian melakukan serangan udara kepada Irak, Iran, dan juga akhirnya menewaskan jenderal mereka. Kita lihat ini, Bang Syaifullah, gambarannya dengan segala kecanggihan teknologi yang ada. Armada tadi tank, kemudian juga rombongan mobil yang berkekuatan dengan pengawalan pihak keamanan tentunya. Nah, ini adalah gambar yang nyata pada saat terjadi serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Seperti itu, Prof. Ya. Hancur karena serangan oleh Amerika Serikat, Bang. Kita kembali lihat. Ya. Prof, ini tadi juga menyambung apa yang dikatakan oleh Bang Syaifullah adalah bagaimana Israel kedudukannya yang di sini. Ya, begini, Israel itu ketakutan betul karena di Lebanon Selatan itu yang berkuasa di situ Hizbullah. Ya, dan itu adalah Syiah, yang bahkan tidak bisa dikontrol oleh pemerintah di Beirut. Pernah terjadi perang antara Hizbullah dengan Israel, dan Israel terkejut bahwa mereka tidak bisa menyerbu masuk ke wilayah Lebanon Selatan karena kuatnya pasukan Hizbullah. Dan kita semua tahu senjata yang dipakai Hizbullah itu dari Iran. Jadi sering Anda baca di koran atau di TV ada pemboman Israel kepada rombongan dari wilayah Syria ke Lebanon. Itu adalah senjata-senjata yang dikirim dari Teheran melalui Syria untuk ke arah Hizbullah untuk melawan Israel. Nah, itu diperhatikan oleh Israel dengan intelijennya yang cermat, sehingga selalu dicegah jangan senjata itu masuk ke wilayah Hizbullah. Sebab itu ancaman bagi Israel. Nah, dalam rangka menjaga supaya mereka tidak bentrok, kan ada pasukan perdamaian di situ. Indonesia punya pasukan di situ.
Saya pernah datang ke tempat itu. Itu pasukan kita itu tidak jauh dari tempat air turun dari dinding itu. Itu sudah Israel. Bahkan ada kuburan, sebagian masuk wilayah Israel, sebagian masuk wilayah Hizbullah, artinya wilayah Indonesia. Jadi kita tuh harus berhati-hati betul. Kalau terjadi keributan di situ, kita punya pasukan cukup penting yang ada di situ. Itu bukan hanya menjaga darat, juga kita punya kapal perang, kapal laut untuk menjaga jangan terjadi bentrok antara Hizbullah dengan Israel. Tetapi kalau terjadi perang itu akan jadi petasan renteng. Ya, cuman yang saya tidak berani jamin mereka bersatu melawan Israel. Karena, Prof? Kepentingan mereka lain-lain. Oke. Kan sejarah menunjukkan orang Islam ini kalau terancam tuh bersatu. Betul. Kalau tidak terancam, ya mereka punya kepentingan masing-masing. Jadi saya tidak terlalu cemas akan ada perang dunia ketiga. Oh, oke. Sebab juga negara-negara Eropa yang mengalami perang itu 2 kali perang dunia, mereka tidak ingin ini berkembang menjadi perang besar. Jadi karena itu sambutan Perdana Menteri Jerman, Presiden Perancis, para pemimpin-pemimpin Uni Eropa itu, NATO, mereka calm down supaya ini tidak terjadi melebarnya perang ini. Jadi saya tidak terlalu pesimis itu akan terjadi. Yang sebab antara lain kita tidak tahu nasibnya Trump. Iya. Kalau ganti presiden, dan itu pemilihan umum Amerika kan tahun ini. Tahun ini betul. Tidak ada jaminan Trump masih akan terpilih. Dia ini sekarang mau dipecat oleh Kongres. Jadi saya tidak terlalu. Yang saya takutkan adalah janji Iran. Mereka tidak bisa tidak membalas dendam. Itu kan kehormatan bagi mereka. Kita tuh harus tahu di antara bangsa yang ribut sekarang ini, bangsa yang tertua itu peradabannya panjang, tradisinya panjang adalah bangsa Parsi, Iran sekarang itu. Mereka punya tradisi panjang, peradaban panjang begitu, punya tradisi itu. Jadi saya yakin mereka akan balas. Baik. Cuman di mana dan kapan, saya kira mereka tidak akan menyerang Amerika. Saya yakin mereka tidak akan menyerang Amerika. Baik. Ya, mungkin Mas Syaifullah bisa menambahkan terakhir, termasuk juga kalau dengarkan tadi, ternyata kita juga punya pasukan perdamaian di sana. Ya, saya 2 tahun yang lalu berkunjung ke pasukan UNIFIL kita di Lebanon Selatan itu, dan itu memang betul-betul orang Lebanon Selatan itu anti betul sama Israel. Itu hanya dipagari oleh kawat berduri. Bayangkan jika pohon itu berada dalam kawasannya Israel, kemudian daunnya itu jatuh ke Lebanon Selatan, orang Lebanon Selatan itu minta pasukan kita untuk mengembalikan daun itu kembali ke tempat Israel. Atau kalau hari hujan, dari Israel kemudian airnya itu mengalir ke Lebanon Selatan, maka pasukan kita pula yang diminta kembalikan itu air ke Israel. Dia tidak ingin daun pohon atau air apapun yang masuk ke wilayah mereka dari Israel, itu selalu pasukan kita yang menjadi sejenis bulan-bulanan untuk itu. Dan kita di sana pun harus menghargai, karena mereka hidup sangat berada dalam kawasan yang di bawah bunker-bunker yang tahan berbagai macam senjata itu. Nah, kita tidak bisa tidak melibatkan diri dalam soal ini, karena seperti katakan Prof tadi, kalau mercon tiba-tiba jatuh di pasukan kita, itu kan sangat berbahaya bagi pasukan kita sendiri. Dan kita berharap ini bisa diselesaikan. Dan kita berharap NATO, Menteri Luar Negeri dari NATO itu sedang akan berkumpul di kawasan mereka untuk membicarakan menyikapi terhadap Trump ini. Tapi ya kuncinya itu tadi seperti disampaikan oleh Prof. Kalau Trump nanti terguling dari pemerintahan,
Ya kalau dimakzulkan mungkin tidaklah, sebab Kongres Senat kan lebih banyak dikuasai oleh Republik, partainya Trump. Itu senatornya. Ya, senatornya. Tapi anggota DPR-nya Anggota DPR-nya dikuasai oleh Demokrat. Nah, sekarang pemakzulan di DPR itu hampir dipastikan bahwa Trump akan dimakzulkan. Tapi proses berikutnya kan dibawa kepada Senat. Ya. Nah, oleh karena itu kita menunggu perkembangan itu dan kita berharap semua pihak bisa menahan diri, termasuk saya lega karena semua sekutu Amerika dan musuh-musuh Iran tidak ada yang berbicara dan berkomentar, termasuk yang dari Ratu sendiri. Dan kita berharap nanti Indonesia bisa melakukan hubungan yang lebih baik, mempersatukan di antara mereka agar pertikaian ini tidak terjadi, dan saya juga hakul yakin tidak akan mungkin ada terjadi perang dunia ketiga. Baik, kita harapkan dan juga kita nantikan bagaimana kelanjutan dari ini tentunya. Dan sekali lagi terima kasih Bang Syafrul Tamliha dan juga Prof. Salim Said sudah berbagi cerita tentunya, informasi juga kepada kita.